Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi bersama Anugrah 717. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu litikaf sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Pada pengajian yang lalu disebutkan setengah daripada hal yang menunjukkan sifat kemahakuasaan Allah, yaitu engkau dihijab pandangan hatimu terhadap Allah dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak wujud. Panjang orang hijab yang paling besar adalah nafsu. Ya nafsu. Kadang-kadang kita anak belajar, berjuang, terhijab nafsu, males misalkan. Nafsu ingin sesuatu yang lain misalkan. Hijab yang terbesar ada nafsu. Nafsu merupakan rangkaian manusiawi, kemauan. Kemauan yang ada status liyak budune Allah. Manusia itu selalu punya kemauan, nafsu. Di saat dia ada lillah, leburlah, fana, lebur nafsunya, lil nafsunya, lebur menjadi lillah untuk Allah. Lah manusia dalam keadaan rangkaian ujian dari Allah, kemauan dan perasaan. Manusia selalu diberi kondisi jihad. Kalau ada orang binaragawan, dia diberi alat untuk train, menguatkan fisiknya, raganya. Begitu nafsu. Manusia dicipta sebaik-baik ciptaan Allah, dijadikan sebagai khalifah Allah, supaya kuat diberi alat train berupa kemauan manusia itu sendiri. Di saat dia orang dapat memanfaatkan nafsunya, fana terhadap nafsunya, nafsinya fana, lebur menjadi lillah. Atau juga nafsu punya kemauan, kita akan berbuat baik, nafsu kemauan yang lainnya, anak kemauan belajar, nafsu kemauan malas. Contoh, di saat manusia menyadari keadaan ini jihad, dipaksa belajar, sungguh dia jihad pada waktu itu. Ini satu keadaan sangat agung, keadaan yang sangat mulia. Itulah perjalanan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau termasuk imamul mujahidin, imamnya yang berjihad
fafirillallah, berjihad dengan kemauan manusiawi menjadi lillah pada hati-hati. Ya, kembali pada pengajian ini, penghalang hijab yang terbesar ada nafsu. Itu memang ujian pada hadirin. Mari kita siap-siap. Kalau kita tidak siap, akan hancur salah satu permasalahan kehidupan, perjuangan. Menghadapi dengan siap, menghadapi tidak siap, jauh berbeda. Dengan siap insya Allah timbul kekuatan, pertolongan, fadhol. Tapi tidak siap, dia digiles oleh nafsunya, kemauannya, karena merupakan kemauan manusiawi dalam kehidupan ini. Ini diantaranya tentang kefokusan rohani, ingat kepada Allah diantaranya. Jadi di sini sebenarnya hijab paling besar ada nafsu. Istilah wahidah, dan ini yang harus diberantas, ya diberantas. Berantasnya ya dinati lillah billah, berantasnya tobatnya, istighfarnya, berantasnya ya lillah billah, sehingga nafsu itu bermanfaat, barokah nafsunya, kesandung kesalahan, kesandung maksiat, tek langsung terasa mandek, jigrek, jihadun nafsi, mandeknya dinati lillah billah, tobat istighfar dinati lillah billah. Sungguh betapa indahnya hidup seorang yang demikian itu. Mari para hadirat, kita sebagai pengawal wakitiyah oleh Allah di akhir zaman diberi kemampuan, diberi begitu indah yang dilewatkan mu'alif salat wakitiyah, ajad lillah bil rasul bil rasul itu para nafsu. Ya, kalau paten tentang lil, ya lil harus hanya lillah. Adapun keadaan selama kemauan itu bisa diarahkan, bisa diarahkan. Misalkan orang makan atau minum sedikit, maka ini bisa diarahkan ya butuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka perjalanan mengabdi kepada Allah. Tapi berlebihan, berlarut-larut, manfaatkan kita tobat, istighfar, merasa hina, merasa lemah, merasa buntu jalan, merasa tidak mampu, tobat pada Allah Ta'ala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah diberi kemampuan untuk memanfaatkan nafsu ini sehingga kita dapat hidup. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa istilah fafiru ilallah? Itulah istilah Al-Quran. Mengapa lari? Kalau tidak lari, diterkam oleh nafsu kita padahal. Ya mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, dapat mensyukuri semuanya itu parahnya. Para hadirat yang kami hormati, panjang orang-orang. Jadi pentingnya lillah billah, sadar, istilah di sini, istilah kitab itu sadar itu fana. Ya fana, sadar. Manusia dicipta untuk Allah. Ini hubungan pengabdian dan syariah. Kita punya kemauan untuk saya, nafsu lah. Nafsunya lebur fana, tidak lil saya, lillah, lil nafsi, lebur menjadi lillah. Itulah sadar, di antara sadar. Memang tabiat nafsu itu selalu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun betapa indahnya, betapa untungnya para hadirin, mereka yang dapat makna nafsunya dengan lillah dan billah para hadirin. Kefokusan ingat Allah semata-mata untuk Allah, lillah. Merasa alam semesta diri yang menciptakan Allah, billah. Diteruskan lirrasul birrasul lilghasbilas dan seterusnya. Sungguh betapa indahnya para hadirin.
Di sini juga tentang lillah billah, betapa indahnya. Seperti dalam buku Yahwaidiyah ada, idza khafatil inayatul ilahiyah abdan sarat dzarratun min umrihi tuqawimu alfa sanatin. Jika seorang hamba mendapat inayah atau ilahiyah, maka menjadilah sedetik dari umurnya sepadan dengan ibadah 1000 tahun barakan hadirat. Ini nilainya para hadirat. Ini mungkin kalau kita telaah perjalanan kehidupan kita sebagai pengamal Wahidiyah. Saya teringat hadits qudsi para malaikat Rasulullah sampai langsung dari Allah tentang ikhlas. Allah berfirman dalam hadits qudsi, maksudnya kurang lebih, ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah yang ku simpen di hati hambaku yang ku cintai. Secara teori manusia semua bisa ikhlas pada hadirin, mungkin 10 detik, mungkin 15 detik. Istilah tauhid, semua manusia ini diberi kemampuan oleh Allah, kemungkinan diperjalankan pada realita ikhlas, atau selalu ada kemungkinan diletakkan siri Allah berupa ketulusan itu sendiri. Disat maka lillah billah, ini lillah itu dari nafsi binafsi, dasar manusiawi dalam hidup, kan itu merupakan rangkaian manusiawi, kemauan, perasaan, ini rangkaian manusia hidup. Maka lillah billah masuk, leburlah, fanalah nafsu itu, yang nafsi menjadi lillah. Itulah ketulusan penghambaan kepada Allah, ruhnya amal para hadirin. Kalau kesempurnaannya ada yu'tikula hakin hakoh takdim am semal afa lillah. Betapa indahnya kehinaan, serendah-rendah makhluk lebur menjadi sebaik-baik ciptaan Allah pada saat detik itu. Dia ada lillah dan billah. La billah adalah kemurnian tauhid, realisasi kemurnian tauhid pada hadirin. Lebur dari perasaan ke perasaan, aku berbuat, aku bisa, aku, lebur fana menjadi merasa Allah yang menciptakan semua itu. Maka dia lebur fana dari nafsunya, dominasi nafsunya, lebur kembali pada fafirullah billah. Sungguh betapa indahnya nilainya manusia menghadapi jihad dirinya dalam kehidupan ini. Manusia di dalam hidup selalu ada jihad. Sebagai anak didik, mahasiswa, dia belajar, dihadang oleh satu tren alat jihad. Kalau binaragawan, alat tren untuk fisik jasmani. Oh, di sini menguatkan alat tren berupa nafsu yang menguatkan rohani manusia itu. Bila dia mau jihad, manusia diberi perasaan, pengamahaman, terasa. Orang nyandung kesalahan terasa, masa terasa. Disitulah dia langsung berhenti, tidak diteruskan. Maka dia lebur dari nafsunya, terus diniati lillah. Diam tidak berat, diniati lillah. Istighfarnya diniati lillah. Tobatnya diniati lillah. Mohon pertolongan pada Allah supaya tidak dosa lagi, diniati lillah. Ditambah lagi anak cucunya, saudaranya, bangsanya, saudara Bani Adamnya dicangking, dimohon ampun pada Allah Ta'ala. Ditambah niat ikut di belakang Rasulullah SAW, kafatan linas, beliau berjuang para hadirin. Sungguh betapa indahnya kesempatan di akhir zaman ini para hadirin. Namun manusia senantiasa gegabah dalam hidupnya. Dia lupa nanti setelah mati kita akan kemana para hadirin. Kita punya keyakinan, tapi kita lupa para hadirin. Ya Rabbana Allahumma shalli sallim
ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alana ma muslimin billahi tiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirri tawatina qarib ali bainana ya rabbana al-fatihah. Tentang kesadaran setelah dia lebur dari hijab. Jadi di sini tadi dalam pengajian ini setelah dari kemahakuasaan Allah, maha kuasa Allah, kita ini terhalang memandang Allah, terhalang oleh sesuatu yang sesungguhnya tidak wujud. Itulah kemahakuasaan Allah Ta'ala. Kita berkembang maka tentang sadar tadi ya, itu para hadirat. Kalau kita betul-betul alillah billah dan seterusnya mendapat fadhil dari Allah Ta'ala, dijelaskan jika seorang hamba mendapat inayah ilahiyah maka menjadilah sedetik dari umurnya sepadan dengan ibadah lahir 1000 tahun para hadirat. Manusia di saat diliputi inayah ilahiyah, jangankan ini, kita diberi ikhlas oleh Allah. Ikhlas itu sebetulnya bukan karakter manusia, itu anugerah siri Allah, diletakkan hambaku yang kucintai Allah para hadirin. Maka untuk merubah li nafsi bin nafsi, lil saya karena saya, maka dirubah statusnya, entah itu ke pasar, ke kampus, ke kantor, ke ladang, aktivitas, status untuk saya dirubah total oleh Allah lewat bahayai para hadirat lillah. Maka sungguh betapa indahnya kefanaan leburnya li nafsi menjadi lillah, leburnya fanaknya nafsu menjadi lillah. Itulah proses kesadaran fafirillallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia diberi ikhlas setara kita ini para hadirin, siri Allah betapapun misalkan 10 detik 15 detik, betapapun singkatnya, hakikat ikhlas itu tidak bisa dikatakan kecil. Itu siri Allah yang diberikan pada hamba yang dicintainya. Ku cintai Allah, betapapun itu tidak bisa kecil. Kalau kita dicintai seorang bupati, gubernur, presiden, ini dicintai Tuhan yang Maha Agung. Betapa nilainya para hadirin. Kemudian dalam kaitan ini orang-orang belum alif akidiyah, jadi yang saya baca ini adalah pengajian Al-Hikam pada beliau Mbah Yai dulu, kemudian di kaset, kemudian dibukukan. Lah buku itulah yang sering ini kita baca. Nanti kita harapkan baik para pengawal akidiyah atau lainnya memiliki buku ini, hubungan pada Jamaah Miladiyah Pusat, Kedunglu Miladiyah. Ini Kediri, kota Bare Kediri, dekatnya itu kampus para hadirat. Di sini tentang bahasan ikhlas, fana, keagungan Allah, ya, keagungan hijab. Ini berkait para hadirin, ya, berkait. Di sini Sayyidina Ali pernah bersabda dawuh, sebaik-baik harimu, waktumu ialah hari atau waktu di mana engkau sadar kepada Tuhanmu, menyaksikan kepada Tuhanmu.
Ini pernah Sayyidina Ali pada waktu itu akan membunuh seseorang karena satu hal. Kemudian Sayyidina diludahi oleh yang akan dibunuh. Anehnya justru tidak jadi dibunuh para hadirin. Mungkin di saat akan membunuh, dia musyahadah menyaksikan Tuhannya, lebur, fana untuk dirinya yang kelihatan Tuhannya, fana, lebur, sadar, yang kelihatan hanya Allah, untuk Allah, merasa Allah. Setelah diludahi, sifat manusia muncul, musyahadahnya, fokusnya hanya Allah, terbagi mungkin kelihatan dirinya walaupun sekian persentase. Itulah sudah menurun nilai ketulusan seseorang, nilai sadar, ya itu. Jadilah ada perjuangan kesadaran pada Allah, ini artinya luas. Maka ada fafiru ilallah, ini suatu dorongan untuk secepat mungkin. Kalau kita tidak secepat mungkin, digiris nafsu kita, diperbudak nafsu kita, para hadirin. Maka kesadaran porsi, sadar itu butuh ada porsinya. Kita porsinya untuk Allah, syariat dan tauhid. Maka diberi ujian perasaan saya, kemauan untuk saya. Maka tidak yang hal seperti ini belum memenuhi status hidup, maka dikatakan belum sadar. Sadarnya kembali pada porsi yang dirancang, ila liya'budun Allah. Tauhid pada Allah itu porsi yang sesungguhnya, kondisi kita sebagai hamba Allah ahsan fi taqwim. Kalau tidak, maka itu belum porsinya atau belum sadar. Kalau orang tidur, ya misalkan dalam perjalanan hidup ini, saya kira ini semua itu mungkin kita telah memahaminya. Mari yang penting kita latihan para hadirin. Kita belajar akan aktivitas dalam kehidupan ini, entah itu belajar, entah mengajar, entah bekerja, entah ke sosial, entah ekonomi, entah politik dan seterusnya. Lah kita ini akan pesta demokrasi, kita terhadap negeri tercinta ini. Mari kita selalu mengawali niat dalam hati, fokus ingat hanya Allah, lillah. Ingat Allah, fokus nih, ingatnya, niatnya hanya untuk Allah, lain tidak. Merasa semua yang menciptakan Allah. Diteruskan derek mak Rasulullah, sadar ini jasa Rasulullah dari Allah. Niat membayai, sadar ini jasanya bahaya pada kita. Maka kita berangkat aktivitas, entah belajar, entah mengajar atau ke kantor. Nah disitulah kita belajar. Kalau tidak sibuk, biasa-biasa saja dalam status kerja ini yang kita tangan ini, mari kita melatih hati, belajar kerasa jadi robot, robot yang tidak punya daya, kemauan apa saja. Ya, hanya kita ingat pada yang menggerakkan. Menggerakkan itu, yang menggerakkan meliputi kita. Yang menggerakkan meliputi kita. Ini. Mari kita merasa dalam hati ada lahiriah, ini sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang penting hati kita selalu melatih hati pada hati. Lupa segera kembalinya dilillah bila kesandung kesalahan, mandek gak diteruskan, mandeknya istighfar atau diniatilah dan seterusnya itu. Para hadirin yang kami hormati, di sini peringatan hubungan tadi, perjalanan hidup ini, walaupun ini membahas kemahakuasaan Allah, yaitu berupa kita terhijab dengan sesuatu yang tidak ada,
Tapi nggak ada kok bisa ngaling-ngalingi. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan para hadirat pengajian pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin pengajiannya kita ulang-ulangi saja, sering kita ya. Aku ulang lagi. Ini menunjukkan betapa pentingnya para hadirat. Tidak sekedar hanya satu pengetahuan, pemahaman, perbendaharaan ilmiah. Di samping itu terdapat penyonyaan dalam hati kita. Mari para hadirat, semua kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan para hadirat. Mari kesalahan kita, kelupaan kita, keteledoran kita, dosa kita, mulai kecil sampai sekarang, jangan kita sia-siakan. Mari makhluk itu kita tolong dengan bentuk kita tobat istighfar menyesal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfari dosa kita telah lalu, istilah lain. Kesalahan kita jadi jembatan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam kesandung buat khuldi, dimanfaatkan untuk dekat dengan Allah Tuhannya. Robbana 100 tahun wakila para hadirin. Zalamna anfusana wakila 100 tahun harapan pada Tuhannya. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. 100 tahun para hadirin. Mari kesalahan kita mulai kecil sampai sekarang, bahkan kesalahan kita dengan yang akan datang besok. Ini tidak berarti gegabah, tidak para hadirin. Tidak berarti kita memberi kesan gegabah, tidak. Kita tidak bisa lepas dari dosa para hadirin. Tempatnya lupa. Tidak 15 sedetik pun juga sudah salah. Sekaligus kita misalkan lupa lillah 1 menit misalkan. Kita zalim pada diri ini. Zalim itu gelap, arti bahasa, arti istilah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat ini, diri ini tempatnya illa liya'buduni Allah, mengabdi kepada Allah. Kemudian kita teman yang lain mengabdi pada selain Allah, diri kita sendiri. Ini zalim namanya para hadirin. Ini dosa para hadirin. Kalau kita kalkulasi jujur, di samping zalim pada diri kita, zalim pada makhluk yang adakan hidup ini, entah itu darah, bumi, matahari, tumbuhan, ternak dan semuanya, bahkan teman sesama manusia, lingkungan, kita zalimi, kita tidak merasa itu. Padahal kita pada makhluk ada kewajiban. Hak yang kita terima menikmati makhluk berupa udara, bumi, matahari dan seterusnya. Kewajiban kita tasakur pada Allah, kita jabarkan syukur pada makhluk. Ya alhamdulillah para hadirin. Ada doa Allah mabarik fima khalaqta wal ibadah, ini suatu fadhil daripada Allah taala para hadirin. Kita pada Allah, pada makhluk, bahkan sebagai kondisi khalifah Allah di bumi ini, bahkan kita sebagai penduduk suatu negara, sungguh relevan doa Allah barik fima khalaqta wal ibadah para hadirin. Kemudian kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi yang rahmatan alamin, yang berjuang untuk kafatan nas, ada doa wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah umat manusia ya Allah secepat-cepatnya bil wahidiyati, dengan hakikat dan syariat, mengabdi pada Allah Rabbul Alam. Ini solusi yang indah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita tidak punya solusi itu, merasa tidak ada apa-apa, kita berdosa. Mari kita syukuri para hadirin, dan mari sekali lagi kesalahan-kesalahan kita, kelupaan-kelupaan kita manfaat untuk tobat kembali, fafiru ilallah wa rasulullah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam kesandung buat khuldi, langsung kelihatan Rabbana zalamna anfusana wa ilam dan seterusnya para hadirin. Ya mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan kita tidak menyalahgunakan apa yang saya sampaikan ini pada hadirat untuk justru fafirillallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam dan penegak. Mudah-mudahan sehingga kita di akhir zaman ini diberi kesempatan, diperkenankan di belakang Mbah Yai, di belakang Kanjeng Nabi, berjuang fafirillallah wa rasulih min yamin hadza ila yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Mari kita saling maaf-maafkan, saling halal-halalan. Ya mudah-mudahan mari sekali lagi pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah peningkatan baik kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian. Waktu dan tempat kami persilakan jamaah Waidah Pusat.